Mana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Hmm, saya kan Protestan ya. Kalau di ajaran Protestan itu yang ditekankan itu adalah kasih. Jadi manusia diajarkan untuk saling mengasihi terlepas itu agama apapun, karena kita lebih diajarkan itu saling mengasihi terhadap sesama manusia, bukan terhadap satu agama tertentu. Jadi agama apapun kita diajarkan untuk tetap saling mengasihi. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu sebenarnya mau dibilang rukun 100% juga enggak, karena setiap orang itu kan pengertian agamanya itu beda-beda, kebiasaannya juga beda, pemahaman juga beda. Jadi seringkali ada bentrok terhadap kebiasaan beragama. Cukup baik dan patut disyukuri karena kita hidup berdampingan dan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Sudah cukup baik karena kerukunan beragama di Indonesia ini saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, intinya saling bertoleransi. Menurut pendapat saya, kerukunan agama umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik, walaupun beberapa itu masih harus ditingkatkan. Dari umat agama Buddha sendiri sama umat agama yang lain juga hubungannya lumayan baik. Menurut kakak, untuk cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat itu bagaimana? Yang paling penting itu adanya kesadaran bahwa kita memang manusia itu diciptakan berbeda. Jadi dengan adanya perbedaan itu kita harus bisa saling menghargai tentunya terhadap perbedaan itu sendiri. Kemudian saling toleransi ya. Misalkan ada kegiatan apapun, kalau wajar untuk kita terlibat, kita boleh ikut terlibat. Kalaupun misalnya tidak sempat atau tidak bisa, kita mungkin bisa mendukung dengan berbagai hal ya. Intinya kita tetap saling menghargai lah tentang apapun, misalnya ada kegiatan dan lain-lain. Menurut saya semua agama itu diajarkan untuk hidup rukun bersama, mentoleransi. Hanya saja kadang ada beberapa orang yang mungkin mengambil pengertian dari ajaran tersebut di pemahaman yang berbeda, jadi sering ada bentrok dalam pemahaman. Cuman secara mendasar semua agama itu diajarkan untuk melakukan perbuatan yang baik dan untuk hidup rukun bersama. Ya, dalam ajaran Buddha kita mempelajari metta, karuna, mudita, upeka, dan diajari untuk menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Diajarkan sudah sangat cukup baik karena dalam ajaran kami diajarkan untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan bertoleransi terhadap agama yang lain. Agama Buddha sendiri itu mengajarkan pentingnya hidup tanpa kebencian dan menjaga keharmonisan dengan semua makhluk hidup. Jadi sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan itu merupakan nilai yang sejalan dengan ajaran Buddha tentang kedamaian dan kebijaksanaan. Untuk menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, menurut kakak tuh bagaimana pendapatnya? Hampir sama dengan yang tadi ya. Intinya kita sadar bahwa kita itu berbeda dan perlu adanya toleransi tanpa perlu merasa agamaku paling benar, agamamu tidak benar dan lain-lain. Selama kita menjaga diri kita, tentunya kita akan menjaga lingkungan kita dengan baik juga. Menurut saya hidup rukun bersama, apalagi agamanya berbeda-beda ya. Menurut saya kita harus ada rasa toleransi terhadap setiap agama. Bisa saja kadang ada kebiasaan yang dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Saya rasa setiap agama itu kan kebiasaannya berbeda. Perlu adanya rasa toleransi atau membiasakan diri saja gitu. Ya, kita harus belajar saling memahami dan jangan mudah menghakimi orang lain. Selain itu, sikap sabar, bijaksana, dan kemampuan mendengarkan pendapat orang lain sangat penting dalam kasus tersebut. Saling bertoleransi aja, maksudnya tidak ada
mengundang untuk terjadinya pemecahan dalam beragama. Jadi setiap agama kan banyak tuh di Indonesia. Karena juga jadi kita sebagai umat beragama dan bersosialisasi terhadap agama yang lain, intinya saling menghargai, bertoleransi, dan tidak mencela. Itu aja sih. Menurut saya masyarakat sendiri tuh perlu lebih banyak berinteraksi dan bekerjasama dengan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, kayak gotong royong gitulah. Jadi dengan mengenal satu sama lain, prasangka itu dapat berkurang dan rasa persaudaraan juga dapat meningkat. Menurut pendapat kakak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Intinya itu yang tadi, kita sadar bahwasanya itu kita manusia yang berbeda-beda dan perlu adanya toleransi tanpa perlu merasa siapa yang paling benar. Kalau kita fokus menjalankan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan di setiap agama kita, tentunya dunia ini juga akan berjalan dengan damai dan tenang. Menurut saya menjaga kerukunan antar agama itu kita harus saling menghargai kebiasaan dan juga cara beribadah dari setiap orang. Bisa jadi dalam perkataan atau tindakan itu kadang di satu agama itu biasa, tapi bisa jadi di agama yang lain itu bisa menjadi sebuah hinaan atau ejekan gitu. Ya kita harus saling menjaga tindakan dan ucapan agar tidak terjadi perpecahan. Untuk menjaga kerukunan antar beragama di dunia, setiap umat hendaknya menjaga lisan, ucapan, dan tindakan ataupun perilaku yang dapat memecah suatu permasalahan atau menimbulkan suatu permasalahan dalam beragama. Jadi intinya satu sama lain itu harus bisa bertoleransi tinggi sehingga tercapai kedamaian dunia. Harusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini. Menurut saya setiap umat itu perlu mengedepankan rasa hormat dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik. Kerukunan akan lebih mudah tercipta apabila setiap orang itu berusaha melihat persamaan nilai kemanusiaan daripada memperbesar perbedaan. Kalau menurut kakak, bagaimana seharusnya peran pemerintah menciptakan kerukunan? Pemerintah ya, tentunya kita masing-masing agama berharap ada keadilan ya, tanpa harus memihak satu agama tertentu. Ya, pemerintah juga mungkin dapat mengadakan kayak mungkin kegiatan-kegiatan atau kegiatan yang bisa diikuti oleh beberapa agama, tapi bisa menciptakan persatuan, rasa persaudaraan yang lebih baik lagi. Mungkin dengan menambahkan kegiatan. Menurut saya pemerintah itu harusnya menjadi sebuah penengah, apalagi di Indonesia itu kan banyak agamanya, Kristen, Islam, Buddha, Hindu gitu. Jadi saya rasa bisa menjadi penengah, apabila ada konflik bisa dibantu gitu. Ya, pemerintah juga harus menjamin kebebasan beragama dan harus memperlakukan semua agama itu setara. Pendidikan toleransi dan keberagaman juga harus diperkuat. Ya, itu aja. Kalau peran pemerintah harusnya untuk menjaga kerukunan dalam beragama, mereka membuka forum-forum diskusi untuk para yang ahli agama atau sejenisnya untuk bisa menyampaikan ajaran-ajaran atau menyampaikan bagaimana adanya perbedaan-perbedaan dalam beragama tersebut, sehingga bisa saling bertukar pikiran. Oh, ternyata agama ini seperti ini, agama ini seperti ini. Dan juga dasarnya kan bahwa semua agama itu baik. Jadi dengan adanya seperti itu juga kita mengerti bagaimana setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik-baiknya juga gitu, sehingga dari situ nanti bisa terjadinya kerukunan. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memfasilitasi dialog antaragama serta memberikan edukasi tentang pentingnya hidup dalam beragama. Jadi dengan demikian masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai toleransi dan persatuan.